Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajijah Putri dari kelas 2C, mahasiswa pendidikan jasmani angkatan 2019 Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan hasil pemahaman saya mengenai strategi belajar mengajar gerak. Yang pertama ada pengaturan urutan materi belajar. Nah, secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik atau siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah diterapkan. Nah, materi pembelajaran menempati posisi yang utama dan sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang ada. Nah, di mana materi pembelajaran ini adalah materi yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, sasaran dan tujuan tersebut haruslah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya apa? Artinya materi yang ditentukan oleh kegiatan pembelajaran hendaknya atau seharusnya adalah materi yang benar-benar menunjang untuk tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya sebuah indikator. Selanjutnya ada pengaturan waktu latihan. Pengaturan berasal dari kata atur, yaitu sesuatu yang seharusnya dipatuhi dijalani secara terstruktur. Nah, sedangkan waktu latihan adalah jumlah waktu secara keseluruhan dalam satu sesi atau unit latihan mulai dari pembukaan sampai dengan penutup. Nah, berikut ini adalah cara-cara untuk mengatur waktu latihan yang baik dan benar serta tepat. Pertama adalah jadwal olahraga yang fleksibel, yaitu membagi waktu latihan kita agar lebih sesuai dengan jadwal harian. Nah, jika kita hanya dapat berolahraga misalkan 10 menit per hari selama seminggu, tidak masalah. Kita hanya perlu melakukan latihan lebih lama pada saat akhir pekan untuk menembus waktu yang hilang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah masukkan olahraga dalam jadwal harian kita, yang dimana harus direncanakan olahraga setiap hari seperti menjadwalkan meeting, mengantar anak sekolah, dan janji makan siang dengan rekan bisnis. Jadi lebih jelasnya masukkan jadwal olahraga itu sama seperti ke dalam jadwal sehari-hari kita yang mesti kita lakukan. Itu. Selanjutnya yang ketiga adalah kita harus memiliki rencana cadangan. Nah, siapkan alternatif latihan jika ada hal yang tak terduga, misalnya cuaca yang mendung, pagi hari misalkan ketika kita akan melakukan olahraga, lari pagi cuaca mendung. Nah, kita harus bisa mengantisipasinya dengan menggantinya dengan misalkan dengan push up atau putar video senam di YouTube yang bisa dilakukan di dalam ruangan. Itu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah ubah cara pola berpikir kita kalau latihan tidak lagi merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Maksudnya apa? Jadikanlah latihan sebagai kewajiban sama seperti poin sebelumnya. Nah, dengan tingkat penyakit kronis yang terus melambung, olahraga merupakan investasi yang setara dengan rekening pensiun. Nah, jadi ketika kita sering melakukan olahraga, kita akan terhindar dari penyakit kronis maupun penyakit ringan. Ada pengaturan lingkungan belajar. Nah, pengaturan ini berasal dari kata atur, yang dimana dalam peraturan itu semua harus dipatuhi. Nah, sedangkan lingkungan belajaran adalah semua kondisi yang memengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Lingkungan belajar yang kondusif ini sangat mempengaruhi proses tumbuh kembangnya kualitas guru, peserta didik yang ada di sekolah maupun di lingkungan tersebut. Nah, mengapa demikian? Karena lingkungan belajar yang kondusif akan membantu teraihnya capaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, kondisi, proses, atau kegiatan belajar mengajar yang efektif tentu saja berperan penting dalam strategi belajar mengajar, apalagi strategi belajar mengajar gerak.
Nah, pengelolaan kelas juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Kelas kondusif dimaksudkan agar proses pembelajaran dapat menjadi lebih terkontrol dan memberikan rasa nyaman bagi siswa dari sisi psikologis dan kesiapan siswa dalam belajar. Dengan lingkungan belajar yang kondusif akan membantu siswa untuk menyerap materi pembelajaran dengan maksimal dan sempurna. Poin terakhir adalah metode mengajar. Nah, metode mengajar itu apa sih? Metode mengajar adalah strategi yang digunakan oleh guru sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang telah direncanakan sebelumnya. Pemilihan dan penentuan metode mengajar yang tepat akan mengakibatkan pencapaian tujuan belajar secara efektif dan efisien. Tujuan belajar mengajar tertentu akan membutuhkan metode mengajar tertentu pula. Nah, adapun macam-macam metode mengajar yang bisa diterapkan adalah sebagai berikut ini. Metode mengajarnya apa saja sih? Yaitu ada ceramah, diskusi, resitasi, eksperimen, demonstrasi, karya wisata, dan tanya jawab. Nah, sekian dan terima kasih yang dapat saya paparkan mengenai pemahaman saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.